karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebesaran Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya percaya kita semuanya di tempat ini dan beribadah semuanya dituntun oleh Tuhan. Dan biarlah kita terus menikmati kebaikan demi kebaikan Tuhan. Sama-sama dengan hati memuji menyembah dimanapun kita berada. Mari hati yang memuji dan menyembah kita fokuskan kepada Tuhan. Saya undang Bapak Ibu semua yang di tempat ini untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama ingin memuliakan nama Tuhan. Ora basyanda rara rara raba ya rara maya ramasi. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur bersama-sama di hadapan Tuhan. Rangkaikan rangkaian ucapan syukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik, sangat baik ya Allah. Sebab Dia baik, sungguh baik Tuhan. Engkau yang membawa setiap kami Tuhan, umat-umat-Mu mendekat kepadamu. Haleluya. Bersama-sama datang menghampiri tempat kudus Tuhan. Terima kasih buat hari Sabat, hari kudus, hari kemenangan yang Tuhan siapkan bagi setiap kami. Untuk kami boleh bersama-sama bersyukur dan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih buat Allah Immanuel, Allah yang selalu bersama-sama beserta dengan kami sepanjang waktu ya Tuhan, sepanjang hari ya Tuhan. Kami boleh mengecap kebaikan demi kebaikan Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, bersama-sama seluruh umat-umat-Mu, bersama seluruh orang-orang kudus-Mu, kami membawa syukur kami Tuhan di hari kudus ini Tuhan. Kami akan beribadah dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut Tuhan berkat firman Tuhan, berkat ibadah ini Tuhan, dengan penuh ucapan syukur. Dan kami serahkan Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, yang siap memuji menyembah Tuhan lebih lagi. Bersama kita katakan amin, 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 haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Bapak Ibu Saudara, kita akan membacakan Mazmur 91. Mari sama-sama kita bacakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu.
Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Sungai dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sebelum kita bangkit berdiri, mari kita sama-sama kita berkatakan arti Pentakosta ketiga yang terambil dari firman Tuhan 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kamu memiliki roh Tuhan yang sama, seperti ada yang tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami jangan percaya, dan itu kami akan berulang. 1. Anti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus dasar di zaman ini yang dari Yesus. 2. Anti Pentakosta ketiga melekat benar dan yang belum Tuhan Yesus akan datang. 3. Pentakosta ketiga akan bangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk menangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu sekasih. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan dari divisi pengajaran. Sama-sama kita simak dengan seksama. Shalom saudara, pada tahun 2013, Gembala kita Pendeta Dr. Insinyur Nikonyo Traharjo telah mendeklarasikan bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai. Secara konsisten sampai hari ini, beliau mengatakan bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi. Namun, di sisi lain, beliau juga mengatakan bahwa kita sedang menantikan pencurahan Roh Kudus besar-besaran dari Pentakosta ketiga yang dahsyat. Jadi, apakah Pentakosta ketiga itu sedang terjadi atau akan terjadi? Untuk memahami hal ini secara alkitabiah, kita bisa membandingkannya dengan apa yang dituliskan di Alkitab mengenai kerajaan Allah. Pertama, kita bisa melihat dalam perikop Yesus dan Beelzebul di Matius 12 ayat 22-37. Ketika Tuhan Yesus mengusir setan dari seorang yang buta dan tuli dengan kuasa Roh Allah, Ia berkata bahwa kerajaan Allah sesungguhnya sudah datang. Demikian juga di bagian lain ketika Tuhan Yesus ditanya oleh orang-orang Farisi mengenai kapan kerajaan Allah yang akan datang, Ia menjawab, sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Tentunya di mana sang raja ada, baik secara fisik maupun di dalam Roh Kudus, di situ kerajaannya dinyatakan. Yang kedua dalam perikop kedatangan anak manusia, di Lukas 21 ayat 25-38, dituliskan mengenai Tuhan Yesus memberitahukan apa saja tanda-tanda kedatangannya kembali. Akan ada tanda-tanda di langit dan di bumi yang membuat bangsa-bangsa dan banyak orang ketakutan. Kemudian Yesus berkata, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dan apabila kerajaan Allah sudah dekat, pada saat menjelang kedatangannya kembali, tentunya pada waktu Yesus mengucapkan perkataan itu 2000 tahun yang lalu, kerajaan Allah baru akan datang. Kerajaan Allah yang akan datang ini berbicara tentang kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya. Dan di saat inilah Yesus betul-betul hadir sebagai Raja segala Raja dan Tuan di atas segala Tuan. Dari dua pengertian itu, kita dapat berkata bahwa kerajaan Allah sudah datang
karena Tuhan Yesus telah datang yang pertama kalinya. Namun, kita juga dapat berkata bahwa kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya baru akan hadir saat Tuhan Yesus datang kembali. Dan dari sini, kita memahami bahwa kerajaan Allah bukanlah kejadian satu kali saja, melainkan suatu proses yang berlangsung dalam rentang waktu dan dalam intensitas yang semakin kuat. Pemahaman ini sangat penting bagi kita untuk memahami Pentakosta ketiga. Jadi, kembali ke pokok pembahasan kita, apakah Pentakosta ketiga sudah datang atau akan datang? Kegerakan Pentakosta ketiga dideklarasikan kembali di Indonesia pada tahun 2018 di hadapan banyak bangsa yang hadir dan berkumpul dalam unity dan kesatuan hati. Haus untuk melihat kegerakan Tuhan yang dahsyat. Peneguhan dan konfirmasi demi konfirmasi juga telah diberikan oleh banyak hamba Tuhan maupun institusi internasional. Kita juga dapat berkata bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi karena Roh Kudus sedang mengurapi kita saat ini dan memberikan kita kuasa untuk mulai bergerak menyelesaikan amanat agung. Dan Pentakosta ketiga juga dapat dikatakan akan terjadi karena kita sedang menantikan kepenuhan dari pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, yang melebihi pencurahan Roh Kudus di era sebelumnya. Kita sedang menantikan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangannya kembali. Dan kita sedang menantikan digenapinya kebangkitan generasi Yeremia yang penuh Roh Kudus, cinta kepada Tuhan, dan bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa. Pemahaman bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai dan masih akan terjadi akan menuntun kita semua untuk meresponi Pentakosta ketiga dengan benar dan menghidupinya dengan berintegritas. Dengan itu, ada 3 respon yang lahir dari pemahaman ini. Pertama, karena Pentakosta ketiga sudah dimulai, maka kita harus menjalani hidup kita dengan kesadaran akan identitas kita sebagai seorang utusan Pentakosta ketiga seperti yang dikatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kedua, karena Pentakosta ketiga sedang terjadi, kita tidak menunggu secara pasif dan menjalani kehidupan seadanya, melainkan kita harus meminta dan mengalami kepenuhan Roh Kudus dan kuasa pemberdayaannya supaya kemuliaannya dinyatakan atas seluruh bumi. Ketiga, Pentakosta ketiga masih akan digenapi dengan sempurna. Oleh karena itu, kita harus tetap berdoa, tetap fokus, dan mengerang kepada Tuhan supaya terjadi kegenapan yang sepenuhnya dari semua janji-janjinya. Dan biarlah, seperti Yesaya 40 ayat 31, kita menjadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang mendapat kekuatan baru, seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita akan berlari dan tidak akan menjadi lesu. Kita akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Karena harapan yang ada di hati kita dan karena mata kita yang senantiasa tertuju kepada Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Dan Tuhan Yesus memberkati. Kita kepada Tuhan yang siap untuk menaikkan pujian penyembahan, lambaikan tangan tinggi-tinggi, yang siap boleh bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan sama-sama menaikkan pujian kita. Kita semua adalah orang-orang yang benar. Katakan amin. Orang-orang yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan saja. Haleluya. Terbang naik dengan sayap Raja Wali, berlari tiada pernah berhenti.
Tuhan itu memimpin langkah kita di tahun yang baru ini, di tahun paradigma yang baru ini. Haleluya, 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 haleluya. Yuk kita sama-sama naikkan ya tema tahun kita, tahun yang baru ini saudara. Bersama-sama dengan saya, tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. 3 kali ya saudara ya. 1, 2, 3. Tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu kasih. Kasih Tuhan. Makasih Tuhan. Apapun yang terjadi di tahun yang baru ini, mampukan setiap kami tetap optimis kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, jikalau Tuhan sertai sepanjang tahun yang lalu, tahun 2021, kami percaya penyertaan Tuhan yang sempurna pun itu nyata di tengah-tengah tahun 2022 ya Tuhan. Mampukan kami menjalani tahun ini dengan paradigma yang baru, yang daripada Tuhan. Dan biarlah kami berlari sampai tujuan kami pasti hanya kepada Tuhan. Dan kami tidak pernah lelah, kami tidak pernah lemah, kami tidak pernah terjatuh, karena ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang menjadi kebutuhan kami, kasih Tuhan selalu baru setiap harinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja, ajar kami memuliakan nama-Mu. Saat hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan. Berkat-Mu atas kami. Sekali lagi kita angkat pujian. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja, ajar kami memuliakan nama-Mu. Saat hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan. Berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan tak berkesudahan, habis-habisnya rahmat-Nya, lalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kita ulangi pujian ini dari awal. Saat kami berkumpul ya Tuhan, saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja, ajar kami memuliakan nama-Mu. Saat hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan. Berkat-Mu atas kami. Sekali lagi, saat kami berkumpul, saat kami
pagi, baru setiap amin ya Tuhan. Besar setiamu Tuhan, besar setia. Sekali lagi kasih-Mu ya Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kami bersyukur buat kesetiaan-Mu ya Tuhan. Katakan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, baru tiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, selalu baru ya Tuhan, selalu baru tiap pagi, baru tiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu ya Tuhan, besar setiamu. Haleluya. Sungguh Allah yang besar, sungguh Allah yang setia, sungguh Allah yang memperhatikan, sungguh Allah yang sungguh baik. Dia teramat baik ya Tuhan. Kasih-Mu, kasih-Mu ya Yesus. Ya Rabata kararararararararaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba se.
Engkau memegang hidup kami. Engkau Bapa yang penuh dengan kasih ya Tuhan. Hirara parara bayase, hira batakara mayarabo. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory. Raba raba shakara raba 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 yara raba yara raba yara raba 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 raba. Oh raba takara raba yara 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 raba raba yara raba. Inamase ke raba yasano. Ini leba takaya raba yara raba yara raba yara raba yara raba yara raba. Haleluya. Yesus, Yesus. Inamasana raba raba yara raba raba yara raba raba yara raba raba raba. Oh raba takara raba yara 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 raba. Inamayasi. Jesus, 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 Jesus. Raba 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 yara raba 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 yara raba yara. Oh rabashana rabataka yara raba yara raba yara raba yara. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau baik Yesus. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Saya undang semua bangkit berdiri Bapak Ibu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya,
sampaikan ini Tuhan adalah benar dari Engkau saja Tuhan. Benar yang menjadi kebutuhan umat-Mu di tempat ini ya Aba ya Bapa. Tuhan, bicaralah hari ini. Biar semua yang mendengar kami mengerti, bukakan pikiran hati kami Tuhan, agar kami mengerti firman-Mu Tuhan, menjadi rema dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami Bapa. Tutup bungkus dan kuasa darah-Mu Yesus, pribadi lepas pribadi, ruangan ini dari kuasa-kuasa yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau memagari setiap kami dengan urapan-Mu Tuhan, dengan malaikat yang berpagar di setiap ruangan kami ini Tuhan, di dalam hati kami Tuhan. Bapa terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih Panitia Esther Ping, God bless, Tuhan berkati. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, shalom. Apa kabar semua? Yang di YouTube, yang di Zoom, Tuhan Yesus memberkati juga kita semua. Hari ini secara online dan onsite kita ibadah di tahun 2022 dengan tema yang baru, tahun paradigma yang baru. Tema firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini, paradigma baru di musim yang baru. Tahun 2021, tahun integritas, sudah kita lewati. Banyak pelajaran yang kita ambil dari tahun 2021. Di tahun 2021, tahun integritas, kita belajar apa yang harus kita lakukan dan apa yang kita perkatakan itu harus sama. Karena untuk memasuki paradigma yang baru, kita harus memiliki sikap hati, perbuatan, perkataan itu harus sama. Di dalam prosesnya itu tidak mudah. Karena itu visi yang disampaikan oleh gembala pembina kita, gembala sidang kita, Pendeta Niko, kita dipersiapkan 1 tahun untuk kita mempunyai hati, mempunyai sikap yang sama dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita perkatakan dalam memasuki paradigma yang baru. Perubahan itu harus kita jalani. Dan tahun 2022, tahun integritas yang lama, yang di tahun 2021, itu harus tetap kita lakukan. Kita harus tetap, bukan berarti tahun 2021, tahun integritas, stop sampai situ. Dan kita tidak melakukannya di tahun 2022. Tidak, saudara. Semuanya itu harus kita lakukan. Malah ada yang harus ditambah dengan paradigma yang baru. Kita tetap melakukan sesuai dengan visi gembala kita, berintegritas. Apa yang dikatakan, apa yang diperbuatan sama, dan kita memasuki tahun 2022 dengan paradigma yang baru, pola pikir yang baru, cara pandang yang baru, dan kita akan diperlengkapi lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, selama tahun 2021, dalam menjalani proses berintegritas, kita banyak melakukan kesalahan. Secara manusia mungkin nggak sempurna. Kita nggak bisa, oh iya harus A. Misalnya ya, kalau saya ambil contoh nih untuk ibu-ibu, ya kan. Kadang mungkin kalau ada masalah, terima telepon, nggak usah, bilang aja, mama lagi pergi, padahal mamanya ada di situ. Itu udah nggak berintegritas. Nah, itu kan nggak gampang, kadang lupa keseharian itu kan. Nah, tapi untuk berikutnya kita tetap harus tinggalkan itu. Jadi kalau ada kita melakukan kesalahan, kita ada melakukan apa yang kira-kira kita koreksi. Sharing kita, firman kita ini hari ini sama kita juga. Firman itu pedang bermata dua. Apa yang kita tabur, apa yang saya sampaikan, itu juga balik ke saya. Jadi saya juga harus mengkoreksi diri saya. Nah,
apa yang kita perkatakan itu sama. Jadi kita tidak boleh melakukan kesalahan untuk hal yang sama. Kalau kita melakukan hal yang sama, kita akan tidak bisa masuk paradigma yang baru. Tapi kalau kita bertobat, pertobatan itu harus Bapak Ibu. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak pernah melakukan kesalahan. Nah, makanya itu integritas harus berkesinambungan dengan tahun paradigma yang baru. Kita tinggalkan, kita bertobat. Kalau kita melakukan kesalahan lagi, kita bertobat lagi dan terus sampai kita sempurna, sampai kita berkenan di hadapan Tuhan. Hal yang terpenting di dalam kita menghadapi tahun paradigma yang baru, tantangan ke depan. Kalau kita nggak siap, kalau kita belum merasa kuat integritas kita, masih benar nggak ya? Aku gue salah lagi. Nah itu kita harus mengkoreksi diri. Jadi kita harus masuk untuk menghadapi tantangan itu dengan apa? Dengan kekuatan yang bukan dari kita, tapi kekuatan yang dari Tuhan. Tanpa kekuatan dari Tuhan, kita nggak bisa mengandalkan masuk ke dalam tahun 2022 paradigma yang baru dengan kekuatan sendiri. Nggak bisa Bapak Ibu. Untuk hal ini kita ambil contoh ya, tokoh di dalam Alkitab yang mungkin Bapak Ibu pasti tahu, Daud. Daud itu kenapa orang yang dikasihi Tuhan? Meskipun dia sudah melakukan kesalahan, banyak kesalahan, tapi Daud itu bertobat. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang bertobat. Asal jangan tomat. Ya kan Bapak Ibu, tobat kumat. Nah, tidak ada habisnya. Tapi memang harus bertobat lagi. Tapi kasih Tuhan tidak berkesudahan, jangan seperti itu ya Bapak Ibu. Tetap tidak begitu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, selalu baru tiap hari. Tapi kita nggak apa-apa lah, kita tomat aja. Nggak boleh gitu. Kita harus tobat. Nah, benar tobat. Tapi Tuhan kasih kesempatan. Ya Bapak Ibu. Nah, itu yang harus kita pahami. Daud itu orang yang menjadi kesayangan Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan. Daud itu teladan buat kita, orang yang mengasihi Tuhan juga. Nah, dia bertobat pada saat minta tolong PPT-nya ya. Terima kasih. Daud itu contoh orang yang bertobat. Dia melakukan kesalahan. Siapa di sini yang nggak tahu kisah tentang Daud? Saya yakin Bapak Ibu semua tahu. Daud seorang raja. Dia naik ke atas soto rumah, ya kan? Nah terus ya Betseba lah. Apa? Dia bertobat tapi kan, nah, dia ditegur Nabi Nathan. Nah, terus apakah dia tutup mulut? Gue raja, nggak usah lalu negor-negor gue, siapa lu? Nggak gitu Bapak Ibu. Daud itu orang yang mencari Tuhan, yang tahu kalau dia salah dia harus bertobat. Dia ada hubungan intim dengan Tuhan. Dia bertobat. Dia mau dengar-dengaran akan Tuhan. Dia masuk hadirat Tuhan. Oh Tuhan, aku bertobat. Apakah dia kumat lagi? Enggak saudara, dia tetap berdoa sampai Tuhan kasih jawaban. Sampai kasih jawaban. Apakah kita seperti Daud? Kita bertobat, minta ampun sama Tuhan. Terus jawaban Tuhan belum turun. Tuhan gak mau jawab lah aku. Udah kita tinggalkan. Nah kebanyakan itu yang sering kita lakukan. Kita gak tunggu sampai Tuhan jawab. Tuhan mau kita tetap berharap pada Dia. Daud dia mencari Tuhan di firman-Nya Mazmur 27 ayat 8. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Ya. Kadang-kala kalau saya baca firman, kadang saya
implementasinya ke diri saya sendiri. Hatiku mengikuti firman-Mu. Nah, hati Daud di sini mengikuti firman Tuhan. Oh, jadi saya pikir, oh hati Daud ngikutin firman Tuhan. Tuhan udah berfirman, carilah wajahku, carilah wajahku. Tuhan bilang gitu. Karena Daud, dia intim dengan Tuhan, dia mengikuti, hatinya itu mencari Tuhan. Aku salah Tuhan, gimana caranya? Dia nggak lari, dia nggak seperti Hawa, Adam. Melakukan kesalahan, tahu salah. Adam, Hawa tahu dia salah, dia ngumpet. Tuhan yang nyari, Adam, Hawa, kemana, kamu di mana? Ngumpet. Apakah kita seperti itu? Tuhan berharap kita seperti itu? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan mau seperti Daud. Nah, dia mencari Tuhan. Dia tahu firman Tuhan berkata, carilah wajahku. Dia tahu dia salah, tapi dia tetap, ya Tuhan, ku cari wajahmu. Hatiku mengikuti firman-Mu, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Itulah kenapa Daud berkenan di hadapan Tuhan. Dia orang yang sudah melakukan kesalahan, tapi dia masih mau mencari Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, itu pokok yang harus kita ingat. Nah, yang terpenting. Nah, di Efesus 6 ayat 10. Di firman Tuhan gini kan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kalau kita mau kuat, kita bukan dengan kekuatan kita, tapi kita harus kuat di dalam kuat kuasa-Nya Tuhan. Kita nggak bisa dengan kekuatan kita. Lagu tadi yang dinyanyikan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Setiap orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan udah tetapkan. Di dalam kekuatan siapa? Kekuatan kuasanya. Nah, kalau yang lebih pasnya nih lagu ini nih. Siapa pasti tahu kan? Kalau saya nggak boleh nyanyi, Bapak Ibu Saudara. Saya tahu kapasitas suara saya. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Tapi tidak ada yang tidak mungkin, ya. Untuk menguatkan diri saya harus bernyanyi. Nah, untuk diri saya, tapi nggak di sini, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu juga gitu. Mendengar firman. Kalau Bapak Ibu, oh ya, rajin baca Alkitab, firman Tuhan, rajin dengar puji-pujian. Pada saat kita nggak kuat, Tuhan, teriak, mengerang, cari wajah Tuhan. Mana? Nanti Tuhan akan menguatkan. Ada lagu, ada firman. Roh Kudus itu hidup ya di dalam hati setiap kita. Jangan dukakan Roh Kudus. Roh Kudus itu hidup. Nah, ada lagunya kok. Sini. Di Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Pasti ada. Apa lagunya? Jadilah kuat oleh kuat kuasa-Nya. Ya. Nanti itu ya kita harus ingat, kita harus kuat. Di dalam kuat kuasa-Nya Tuhan. Ya Bapak Ibu. Haleluya, Tuhan Yesus itu baik banget deh. Nah, ketika kita tinggal di dalam Tuhan, kita cari wajah Tuhan. Kita ada keintiman dengan Tuhan. Tuhan kasih kekuatan untuk kita. Nah, itu yang terpenting. Daud itu selalu mencari wajah Tuhan, selalu dengar Tuhan. Nah, kenapa? Karena itu prioritas hidup dia. Prioritas hidup Daud. Prioritas utama itu. Kalau ada apa-apa cari Tuhan. Nah, kita juga harus seperti itu. Jadikan Tuhan itu prioritas kita. Di dalam hidup kita. Jangan mencari ke yang lain. Ya. Dalam pernikahan, terutama pada saat membangun rumah tangga. Kenapa? Selalu dikasih Alkitab. Itulah kompas, itulah penuntun hidup kita. Kalau ada apa-apa, cari situ.
Terus setelah nggak menikah, Alkitabnya ditinggal. Setelah selesai acara gitu, enggak, jangan ditinggal, itu dilanjutkan. Ya, karena itu penuntun hidup kita. Nah, terus ayat Mazmur 30 ayat 8. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Ya, ini memperkuat ayat yang tadi. Tuhan tahu firman ini hidup ya untuk Daud. Nah, Daud itu raja. Dia seperti orang tokoh apa itu yang sudah Tuhan tempatkan. Tuhan sudah menempatkan Daud di gunung yang kokoh, yang tinggi. Raja itu kan yang pusat yang tertinggi kan, pemerintahan yang tertinggi dalam suatu kerajaan. Tapi Daud itu, nah seperti yang tadi saya bilang, dia mencari Tuhan. Nah, kalau Adam Hawa dia yang sembunyi karena salah, tapi kalau Daud, Tuhan menyembunyikan wajahnya dan Daud terkejut. Kenapa? Ada apa kok Tuhan menyembunyikan wajahnya? Dia cari. Nah, itulah Daud berkenan di hadapan Tuhan. Dan siapapun yang mencari Tuhan, pasti Tuhan berkenan untuk datang, untuk menyambut kita kembali kepada rencana Tuhan. Nextnya, kita tinggal dalam hadirat Tuhan. Daud tinggal dalam hadirat Tuhan. Dalam perjalanan hidup Daud tuh nggak pernah enak-enak aja. Jadi raja tuh nggak enak, ya kan? Nah, dia pasti ngalamin yang mana sih ada orang yang tidak pernah merasakan susah dalam hidupnya, tidak pernah merasakan sakit dalam hidupnya. Nggak ada. Coba kalau ada, saya mau tahu juga. Mau tanya, kok bisa ya seperti itu? Tapi saya rasa siapapun dia di dunia ini, tidak ada yang bisa seperti itu. Pasti setiap kita pasti mengalami masa susah, masa sakit. Dari kecil aja batuk pilek itu pasti ada. Ya kan? Nah, ditinggal. Masa kekelaman yang kita alami tiap-tiap orang beda. Ya kan? Ada yang ditinggal keluarga, ada yang mengalami kesusahan hidup, ada yang tidak naik kelas, beda-beda. Itu diri kita sendiri yang tahu. Tapi pada saat seperti itu, pada saat kita punya masalah, anak kita gimana lah, apakah kita meninggalkan Tuhan? Udah enggak Tuhan-Tuhanan lagi? Tuhan enggak dengar apa yang aku doakan. Tuhan enggak dengar. Nah, tunggu dulu Bapak Ibu Saudara. Kita berdoanya berapa kali? Udah berapa lama kamu berdoa? Nunggu jawaban Tuhan. Kita lah yang harus cari Tuhan. Kita, Tuhan. Satu kali, dua kali, sampai tidak terbatas, sampai Tuhan samperin kita. Menunjukkan wajahnya ke kita. Itulah Daud. Kok dari tadi Daud terus ya? Itulah contoh ya Bapak Ibu yang harus, saya juga belajar dari situ. Saya belajar dari Daud. Kenapa? Saya tahu di saat kesusahan kita harus cari Tuhan, bukan cari si Daud. Ya. Kita harus tahu apa yang diperbuat Daud, bukannya sebagai teladan, bukannya cari Daud ya. Nah, maaf ya Bapak Ibu, sedikit supaya nggak ngantuk. Haleluya. Sedangkan kita percaya ya, di tahun 2022, tahun paradigma yang baru. Paradigma yang baru seringkali disampaikan, mungkin kalau para pengerja sudah tahu. Paradigma kalau kita buka di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu pola pikir, model, cara kita berpikir atau kerangka berpikir, paradigma. Nah, kita harus berpikir dengan paradigma yang baru. Cara pandang baru yang harus kita miliki
Kita harus ngerti, cara pandang baru kita tahun 2022 harus berubah, tidak seperti yang lama, tidak seperti tahun 2021. Kita ikutin apa yang menjadi visi gembala kita. Paradigma yang baru. Oh begini, apa sih? Nah, nanti seiring berjalannya waktu kita akan ngerti. Mungkin susah saat ini, itu biasa aja katanya gitu kan. Sama aja kayak yang dulu. Enggak, pengertian itu beda. Nanti akan dikasih bertahap. Kita baru bulan ini, baru 1 bulan kita masuk tahun 2022. Jadi jangan keburu-buru. Oh harus ngerti semuanya paradigma yang baru. Bapak Ibu, enggak bisa gitu. Kita belajar step by step, semuanya belajar. Kita ngertiin. Nah, kita harus berpikir dengan pikiran Tuhan. Paradigma yang baru, pikiran yang baru, cara pandang kita yang baru. Kita harus berpikir sama, selaras dengan pikiran Tuhan. Kalau bisa seperti kereta api itu ya, pikiran Tuhan, pikiran kita sama, seiring sejalan. Nah itu bisa. Kita akan ngerti maunya Tuhan. Kita yakin, pasti kita tahu maksud Tuhan tuh baik buat kita. Kalau kita nggak pernah ngerti jalannya, tinggal kita di belakang Tuhan, kita ngintil aja kagak pernah mau ngerti maksud Tuhan. Nanti kalau Tuhannya lurus, dalam keadaan yang gimana sih ya? Wah kalau kita mau naik kereta api ke stasiun kan penuh tuh kan tuh. Terus gitu kan. Nah kita harus udak-udakan. Kita nggak bisa seperti itu, kita di belakang Tuhan, ketinggalan kita. Tapi kalau kita bergandengan tangan dengan Tuhan, seiring sejalan dengan Tuhan, kita ngerti pola pikirnya, itu kita harus sama, kita pasti sama. Itu yang saya dapat. Jadi paradigma Tuhan, paradigma pikiran Tuhan itu kita harus sama, harus sejajar, seiring sejalan. Nah, kalau kita ada masalah, kita nggak enak nih. Apa sih ini sekarang? Kita ada masalah dengan anak. Anak kita kok begini, bandel banget, nggak bisa diomongin. Sekarang main gadget aja, main apa aja. Loh, terus kita bisanya menghakimi. Ini contoh yang saya ambil dalam kehidupan kita, sehari-hari ya. Kita orang tua, seberapa banyak kita yang di rumah yang tidak bekerja yang ngerti fungsi gadget, fungsi HP kita. Cuman buat WA, SMS, video call, apalagi? Enggak. Banyak sekali fungsinya di sini. Di sini saya belajar. Dulu saya cuman bisa bilang gini ke anak saya. Ngapain sih main HP mulu? Bukan ke anak saya sih sebenarnya, tapi ke bapak. Benar. Seringkali setiap pagi itu jadi gimana ya saya? Bangun tidur, HP dipegang. Nggak kelar-kelar ya. Nah, karena pandemi. Dulu kan kalau pagi-pagi nganter anak sekolah. Sekarang pandemi bapak di rumah. Pagi-pagi bangun. Udah dari jam 6 dia bangun. Duduk, pegang HP. Terus saya ke dapur. Selesai doa pagi kan, sebentar. Saya ke dapur. Nah, selesai itu. Kita nggak pernah tahu apa yang dia kerjakan. Saya taunya dia main HP. Ya kan? Tapi setelah saya mengalami saat ini, pagi-pagi jadi saya lupa ke dapur. Ya, Bapak Ibu. Itu. Karena di dalam HP ini saya harus baca renungan, baca WA, dan mengirimkan firman Tuhan apa? Oh itu toh rupanya yang selama ini suami saya kerjakan. Dan saya nggak pernah tahu, karena saya tidak pernah masuk ke dalam situ. Tidak pernah mencoba memahami pikiran dia. Nah, itu kesalahan saya. Dan itu terjadi pada kita semua. Pernahkah Bapak Ibu memahami ini seperti Bapak Ibu memahami pikiran Tuhan? Nah, kita taunya jelek aja kan, sama saya seperti ke Bapak. Taunya jelek aja, aduh pagi-pagi main HP doang, WA-an gak habis-habisnya. Ya kan? Tapi dia melakukan banyak aktivitas. Dia baca firman, dia tabur firman, dia bikin renungan ke sana ke sini. Nah, kita cuma lihat yang jeleknya aja.
Begitu saya masuk, saya ngerti. Sama seperti kita juga dengan Tuhan. Pada saat kita ngalamin yang tidak enak di sini, di bumi ini, di dunia ini, kita cuma bisa bawa pikiran kita. Kita nggak pernah tahu pikiran Tuhan. Kenapa kok jadi jelek gini? Kenapa? Kita cuma bisa menuntut. Nah, kita nggak mau cari wajah Tuhan, kita nggak mau tinggal di dalam Tuhan. Tapi begitu kita cari wajah Tuhan, kita tinggal di dalam Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, kita pasti ngerti maunya Tuhan. Kita pasti ngerti janjinya Tuhan. Untuk kita itu apa? Coba kita implementasikan kejadian itu dalam hidup kita. Nah, kenapa kita nggak dikasih makan? Pagi-pagi sakit perut, nggak boleh makan. Kenapa? Tuhan, kok aku begini. Oh, Tuhan bilang, jangan dulu makan. Karena makanan hari ini, sarapan yang disediain itu banyak kolesterolnya. Jangan makan dulu, ada nasi uduk, kerupuk, santan semuanya. Nggak boleh, telur lagi nggak boleh karena kamu kolesterolnya lagi tinggi. Jadi aku bikin kau sakit perut. Nah, tapi kita udah ngomel-ngomel, aduh ini makanan kesukaanku. Ya kan? Nah, seringkali begitu. Karena kita nggak berpikir dengan pikiran Tuhan. Maka itu kita harus seiring sejalan. Berpikiran sama, selaras dengan Tuhan. Masuk ke hadirat Tuhan. Sama kita ke anak kita juga. Anak sekarang udah hebat kan ya, udah jago, udah main HP atau gimana, ya kan? Nah, pikirannya dia udah global. Dengan HP dia udah global, udah keliling dunia, mencari tahu apa yang ada di dalam HP. Pengetahuannya, kita enggak. Yang kita tahu anak kita ngelawan kita. Bagaimana supaya anak kita nggak ngelawan kita? Kita tegur lagi, kita omelin. Itu dulu paradigma yang lama. Jangan gitu, nggak boleh. Orang tua selalu benar, itu dulu. Tapi sekarang nggak bisa begitu. Bukan saya bilang orang tua harus kalah sama anak. Enggak. Kita harus ngerti anak kita. Paradigma yang baru ditanamkan dalam otak kita, dalam pikiran kita. Kita belajar untuk anak kita. Kita panggil anak kita. Kita cari anak kita. Kita ngomongin, kenapa begini, gini. Nah, kalau dia nggak mau ngomong, nggak mau apa, cari lagi. Sama seperti Tuhan mencari Hawa, mencari Adam. Kemana? Kita cari, kita tarik anak kita. Nah, jangan sampai perbedaan itu semakin besar untuk anak kita. Nah, kita mau balik. Itu Tuhan juga seperti itu ke kita. Kita ini anak, Tuhan Bapa. Tuhan pasti cari kita kalau kita lari. Tapi kita juga harus mendekat. Kalau enggak, jangan salah ya Bapak Ibu. Sama Tuhan seperti kita. Jangan salah kalau Tuhan ninggalin kita. Bukan Tuhan ninggalin kita sebenarnya sih, tapi kita yang lari dari Tuhan. Orang tua yang enggak pernah mau mendekatkan diri ke anak. Jangan salah kalau anaknya tidak mau dekat sama orang tua. Kita, Tuhan cari anaknya, cari kita. Kita cari anak kita, kita rangkul, kita ajak ngomong. Tuhan ngomong sama kita. Di mana? Di firman Tuhan, di Alkitab. Alkitab. Di situ. Ya, Bapak Ibu. Anak cari orang tua. Jangan orang tuanya aja. Oh, kata Tante Silvi, orang tua mesti nyari anak. Biarin aja. Nggak bisa. Harus ada kerjasama. Tuhan lakukan bagian Tuhan, kita lakukan bagian kita. Anak juga gitu. Oh iya, aku mau dipulihkan tahun ini. Aku mau masuk tahun paradigma yang baru. Aku mau dipulihkan, keluargaku dipulihkan. Kalau keluarga kita dipulihkan, pegang janji firman Tuhan. Tingkap-tingkap di langit. Berkat-berkat di langit tercurah, tingkap langit terbuka, berkat dicurahkan. Kenapa? Karena di situ ada kesatuan hati, ada unity. Ada doa yang dipanjatkan untuk anak-anak, untuk keluarga. Itu pasti percaya. Pasti Tuhan gak pernah ingkar janji.
Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Apa tadi mulai? Sampai jam berapa lagi saya? Oh, haleluya, Tuhan Yesus. Baik. Ya. Ngerti kan nih maksudnya? Oh, haleluya. Ya. Jadi itu ya. Bangun komunikasi dengan anak. Tuhan bangun komunikasi dengan kita. Kita bangun komunikasi dengan Tuhan. Kita ngobrol dengan Tuhan. Kita doa. Kita berdoa. Doa itu gampang kalau mau diingat-ingat sama Bapak Ibu. Doa itu apa? Cuman kita duduk, kita omong-omong, amin, selesai. Kita duduk, kita omong-omong dengan Tuhan, kita curhat, dan amin, selesai. Kita dapat jalan keluar. Paling enggak ada kelepasan. Ada kelepasan. Ya, Bapak Ibu, itu doa. Jadi enggak usah susah-susah mikirnya. Doa, duduk omong-omong dengan Tuhan. Duduk diam dalam hadirat Tuhan, omong-omong dengan Tuhan, dan amin. Selesailah masalah Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena disitulah Tuhan sumber segala jalan keluar untuk setiap masalah kita. Amin, Bapak Ibu. Ya, kita baca di Mazmur 36 ayat 10. Nah, kita skip. Oke. Mazmur 36 ayat 10, sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Hayat dalam kamus bahasa Indonesia itu artinya hidup. Hidup, kehidupan. Jadi sebab padamu, pada Tuhan ada sumber hayat, ada sumber kehidupan. Di dalam terangmu, di dalam terang Tuhan kami melihat terang. Kalau Bapak Ibu di dalam kegelapan, di dalam masalah, Bapak Ibu tidak pernah mencari Tuhan, tidak pernah dekat sama Tuhan, enggak mencari sumbernya. Kalau kita gelap, kita nyari sumbernya loh. Sebenarnya dalam kehidupan kita cari saklar listrik di mana ya? Di mana ya? Kok gelap nih? Mati lampu apa ya? Ya kan? Kita cari, kita nyalain, tetek, nyala. Oh, terang. Puji Tuhan gak mati lampu. Listrik udah dibayar, berarti ya, Bapak Ibu. Nah, puji Tuhan. Tapi kalau kita lagi dalam kegelapan nih, kita harus cari sumber hidupnya, sumber terang kita. Kita cari Tuhan. Jadi ini firman-Nya ada. Sebab pada Tuhan ada sumber hadap, sumber hayat, sumber kehidupan. Di dalam terang Tuhan kami melihat terang. Di dalam terang Tuhan kami melihat terang. Maka itu Bapak Ibu, kita masuk Tuhan, hadirat Tuhan, di situ kita melihat terang Tuhan, Dia akan buka jalan untuk setiap kita. Haleluya, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu, nah terus di sini saya nanti tolong disampaikan, tolong dikasih tahu ya Kak Riki kalau waktunya sudah mendekati sinyal. Oh haleluya, karena kalau saya udah ngomong, kalau saya ini udah ngajarin seperti ini, pasti bisa lama. Bapak Ibu belum kenal saya. Jadi Tuhan Yesus baik, kita harus saling ngerti ya. Nanti kita akan belajar lagi. Nah, ya itu implementasi saya dengan hubungan dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama, dengan anak-anak juga. Nah, saya langsung skip aja, saya langsung masuk ke tahun 2022 dengan paradigma yang baru. Kita nggak pernah tahu nih, tahun 2022 kita tahunya, ini udah baik, kita lewatin tahun 2021 udah baik ya. Baik kan? Baik kan Bapak Ibu tahun 2021? Baik, ya puji Tuhan. Ya, Tuhan berkati kesehatan, masih sampai sekarang kan masih sehat kan? Flu-flu dikit lah, biasa lah. Tapi jaga diri, tetap prokes ya. Ya. Kita tetap menjaga yang baik di tahun 2021 dan kita melangkah ke tahun 2022 dengan paradigma yang baru, dengan tahun paradigma yang baru. Di tahun 2022 ini paradigma yang baru, kita harus tetap yakin. Tahun 2022 itu lebih baik daripada yang kemarin. Gembala sidang kita bilang gitu. Ya kan? Kenapa? Kita yakin. Karena kita kan udah berintegritas.
udah melakukan yang baik di tahun 2021 dan kita tetap melakukan hubungan yang baik dengan Tuhan. Itu kuncinya sebenarnya. Kenapa gembala sidang kita bilang pasti lebih baik? Karena kita ada hubungan dengan Tuhan. Ada hubungan yang baik. Kunci itu pengharapan kita akan Tuhan pasti lebih besar. Itu yang membuat kita yakin pasti kita bisa lewatin segala masalah di tahun 2022. Ya, kita keluar jadi pemenang. Nah, ayat emasnya, ya puji Tuhan. Haleluya. Ini Mazmur 25 ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Nah, masih ada. Tuhan bergaul karib. Kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, pasti Tuhan ngasih tahu perjanjiannya itu ada. Ada. Oh, kamu akan diberkati. Kamu akan dijagai. Tuhan beserta kita. Taunya dari mana? Dari firman Tuhan. Immanuel, Allah beserta kita. Oh, itu kan janji Tuhan. Dari mana kita tahu? Karena kita cuma dengar-dengar doang. Oh, itu tema Natal tahun kemarin, tahun 2021. Tapi itu tertulis di mana? Di Alkitab. Kita tahu. Gembala sidang kita dapat tema itu dari mana? Karena dari dia bergaul dengan Tuhan. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan akan mendapat janji-janjinya. Kata Tuhan. Kita mau tahu janji Tuhan sama kita itu apa? Bapak Ibu mau tahu nggak janji Tuhan sama kita? Kalau Bapak Ibu mau tahu, semua cari Tuhan, cari di firman Tuhan. Begitu banyak tuh janji-janji Tuhan sama kita. Tidak pernah akan kita tergeletak. Tuhan akan mengangkat kita. Bilur-bilur darah Tuhan Yesus menyembuhkan kita. Kita menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kita menjadi kepala dan bukan ekor. Ya, itu janji Tuhan. Itu nggak boleh kita lupakan. Kita bergaul lagi, Tuhan. Jalan ke situ gimana Tuhan? Jangan sampai salah jalan kita. Oh, ke sini, sini. Nah, karena kita bergaul dengan Tuhan. Jangan dipikir ada jalan lain. Nggak ada, Bapak Ibu. Carinya di Alkitab, di firman Tuhan. Orang pintar sama seperti Google yang kata kita pintar. Kita cari jalan lewat situ, lewat Google Map, ya kan? Oh, kan pasti tahu kan? Tapi ada juga salahnya. Tapi kalau tidak mau ada salahnya, kita cari Tuhan, ya Bapak Ibu. Kita baca langsung ke ayat emasnya ya. Yesaya 43 ayat 18 sampai 21. Yesaya 43 ayat emas tahun ini. Tahun ayat 18 firman-Nya. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ayat ke-19. Lihat. Ayat ke-19. Nah, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku. Serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Ayat ke-21. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Haleluya. Ada maksud, ada rencana Tuhan untuk setiap firman yang ditabur di sini, untuk Yesaya 43 ayat 18 sampai 21. Kita tidak boleh ingat-ingat yang lalu. Apapun yang menjadi masalah, apapun yang membuat kita tidak bisa maju, harus kita tinggalkan. Bapak Ibu bisa ingat, bisa pikir, apa yang membuat aku tidak bisa maju? Apa yang membuat aku meninggalkan Tuhan? Apa yang membuat aku kok merasa enggak damai sejahtera? Apakah suamiku? Wah, bukan. Jangan itu ya Bapak Ibu. Apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ya, nah, jangan berpikir itu. Tapi bagaimana cara kita mengatasi masalah yang ada?
Ya. Nah, terus jangan perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Jangan diingat-ingat lagi. Jangan membuat nggak move on. Tapi kita harus, ya. Nah, harus bergerak maju. Terus, kita harus lakukan, kita percaya ada mujizat yang dari Tuhan. Padang gurun, padang berantara, kita tinggalkan. Tuhan janji sama kita. Di tahun ini, semua itu tidak ada. Dan padang gurun, padang belantara, Tuhan ubahkan menjadi taman Tuhan penuh dengan air yang memancar. Sungai-sungai di padang belantara. Nah, berarti apa? Ada kehidupan, ada damai sejahtera, ada sukacita, dan ada pengharapan. Ya, ada pengharapan. Di dalam Tuhan ada pengharapan. Dan yang terakhir, kalau kita sudah lupakan yang lalu, jangan balik lagi, nanti jadi tiang garam. Nah, ya kan, kalau kita merangkum isi Alkitab gitu kan, istri siapa? Namanya siapa? Istri Lot. Nah, ya kita nggak tertulis ya, tapi Bapak Ibu, itu kita menoleh ke belakang. Nah, kita nggak boleh gitu. Firman Tuhan bilang gini, kita tinggalkan zaman-zaman dari zaman purbakala, lupakan. Kita ke depan, karena di situ ada apa? Padang gurun, padang belantara berubah, air memancar. Berarti ada pengharapan, ada kehidupan ke depannya. Nah, kita harus apa? Tetap dengan Tuhan. Tetap dengan Tuhan. Terus di ayat 21 apa? Yang terakhir. Tuhan udah ngasih kita pengetahuan. Tuhan kasih kita damai sejahtera. Tuhan udah kasih kita jalan-jalannya Tuhan, janji-janjinya Tuhan. Yang kita tahu dari hubungan kita intim dengan Tuhan. Kita harus lakukan itu. Dan setelah itu apa? Tuhan turun tangan. Ya kan? Nah, di firman Tuhan terakhir, untuk memberi minum umat pilihanku. Di padang gurun Tuhan ubahkan, ada air memancar, janji Tuhan. Ada kehidupan baru, ada pengharapan, dan Tuhan memberi minum. Berarti memberi apa yang kita butuhkan. Di padang gurun yang dibutuhkan apa? Nasi padang? Kan enggak. Tapi satu hal yang Tuhan tahu, Tuhan memberi kita apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita maui. Di padang gurun Tuhan memberi kita minum. Itu satu-satunya kebutuhan kita. Tuhan tahu. Nah, jangan kita terus, Tuhan, katanya kau akan memberikan apa yang aku minta. Ya, kata Tuhan. Tapi aku minta ini, minta itu, minta ini. Banyak banget dia bikin jadwal. Dia bikin list gitu kan. Nah, enggak. Tuhan kasih apa yang kita butuhkan. Firman Tuhan mengatakan seperti itu. Nah, dan sebagai gantinya apa? Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Bapak Ibu semua yang sudah mengalami kebaikan Tuhan, yang mengalami kesetiaan Tuhan, Tuhan cuma minta, umatku akan memberitakan kemasyuranku. Jangan lupa, itu adalah amanat agung Tuhan Yesus. Beritakanlah ke seluruh bumi, ujung-ujung bumi. Apa? Tuhan Yesuslah satu-satunya juru selamat. Ingat itu Bapak Ibu. Tuhan Yesuslah satu-satunya juru selamat. Keselamatan hanya ada di dalam Dia. Ya, tugas kita itu yang terutama. Saya tutup dengan kesaksian kita. Kesaksian saya. Nah, jadi apapun masalah yang kita hadapi sekarang ke depannya itu, yang dulu nggak baik, kita harus rubah paradigma kita. Itu baik. Kita selidiki Tuhan, kita kenal Tuhan, kita pelajari Tuhan, supaya kita bisa berjalan sejalan dengan Tuhan. Mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan. Mengerti tuntunannya untuk kita, bukan maunya kita. Ya Bapak Ibu. Nah, satu hal,
Saya mau cerita nih ya. Mungkin ini panjang, mungkin ini ya saya juga belajar untuk ini. Ya, Petri sebentar, terima kasih. Dulu saya nih, awal mula Juli kejadian yang kami alami sekeluarga. Saya bilang, kenapa Tuhan? Kenapa bisa begini? Apa kurangnya? Apa salah kami? Ya. Bapak masuk rumah sakit. Ya kan? Bapak masuk rumah sakit. Sakit. Banyak orang kok yang disembuhkan. Kenapa? Bapak enggak. Itu yang jadi pikiran. Jadi saya protes ke Tuhan. Saya belum mempelajari maunya Tuhan. Saya belum ngerti Tuhan ini maksudnya apa. Yang ada ego saya. Secara pribadi saya berpikir seperti itu. Tapi kenapa bisa begitu? Ego kita masih ada. Manusia itu masih ada kepentingan diri sendiri, mementingkan diri sendiri. Tapi kita harus belajar di situ. Nah, di sini saya belajar. Saya nggak boleh egois. Saya harus ngerti pikiran Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan pasti kasih yang terbaik. Ya kan? Kenapa Bapak? Waktunya sudah tiba. Kenapa yang lain disembuhkan Bapak enggak? Waktunya sudah tiba. Tuhan kasih waktu untuk setiap kita. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan kasih. Nah, jangan sia-siakan. Tua muda ada waktunya. Tuhan tetapan kita berapa lama di bumi? Apa yang bisa kita hasilkan? Apa yang bisa kita buat Tuhan? Itu. Tuhan sayang sama kita. Pasti kalau waktunya sudah sampai yang Tuhan tetapkan, tidak peduli tua muda, siapakah dia, presidenkah, gubernurkah, atau apakah, siapakah kita, pasti ada waktunya Tuhan. Dan itu Tuhan tidak kompromi lagi, sesuai dengan jadwal yang ada. Semua yang terbaik yang Tuhan tentukan. Nah, yakin itu. Kenapa? Kalaupun Bapak dikasih kesempatan hidup pada saat dia sakit, ada prosesnya lagi. Kita nggak bisa nuntut Tuhan. Tuhan bisa aja kasih, ya kan? Dia saturasinya naik turun. Harus butuh bantuan oksigen, pernafasan. Bersyukurlah Bapak Ibu Saudara sekalian yang masih menggunakan oksigen dari Tuhan tanpa biaya. Itu kasih anugerah mujizat yang terbesar yang kita terima dari Tuhan setiap hari. Jangan pernah kita bilang kita tidak pernah terima mujizat, jangan. Itu mujizat yang kita terima setiap hari, gratis dari Tuhan. Jadi jangan segan-segan untuk bersaksi seperti itu. Siapa yang nggak pernah terima mujizat Tuhan, apa yang terima? Nah, kalau dikul gitu kan kesaksian, diam nggak ada. Nah, itu mujizat yang terbesar yang Tuhan kasih untuk kita secara pribadi. Tapi Bapak enggak bisa bernafas tanpa bantuan oksigen. Saturasinya turun naik. Dan pada saat itu dilepas karena mau pindah ruangan, langsung drop. Dan itu yang terjadi. Kalaupun saat itu bisa disembuhkan, manusia kehilangan oksigen lebih dari 5 menit, fatal akibatnya. Untuk kita, oksigen itu ke seluruh tubuh dari kepala sampai ke ujung kaki. Ya, itu fatal. Kalau enggak ada pasukan oksigen, 5 menit aja, rusak organ tubuh yang di dalam ini. Darah aja ada oksigennya, ya kan? Darah itu mengalir ke seluruh tubuh. Jadi, kalau Tuhan ambil Bapak saat itu yang terbaik menurut Tuhan. Dan saya yakin, saya bisa menerima itu, saya yakin juga itu memang yang terbaik untuk Tuhan. Untuk kita semua. Kenapa? Enggak gampang seorang yang, halo, ya,
Bapak Ibu, sini, khotbah, sana sini, ya kan? Pulang, nge-zoom, ikut lagi sekolah, ikut lagi apa? Aktivitas yang luar biasa yang dia miliki, yang dia lakukan. Dia harus duduk diam karena Tuhan menjawab doa-doa kita. Doa Tuhan sembuhkan, Bapak sembuhkan. Tapi kalau organ tubuhnya di dalam tidak menopang, rusak, tidak sempurna, apakah itu yang terbaik? Doa kita, terus kita bergirang, terima kasih Tuhan, haleluya, Tuhan kasih kesembuhan. Tapi dia harus duduk di kursi roda, melihat kita beraktivitas ke sono ke sini, dia bagaimana coba? Nah, ya kan? Nah, yakinlah Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau itu dulu kita sempat protes, enggak baik, kita marah, kita apa. Tapi sekarang masuk paradigma yang baru, kita berjalan bukan dengan pikiran kita, tapi pikirannya Tuhan. Tuhan kasih yang terbaik. Dan itu kemenangan untuk Bapak. Karena dia sudah menyelesaikan tugas yang diberikan Tuhan. Dan saya yakin itu juga yang terbaik untuk kita. Ya, Bapak Ibu Saudara semua, itu firman yang harus kita ingat. Paradigma yang baru, enggak gampang kita menerima itu. Proses itu kita harus hadapi. Itu yang terbaik. Bapak sekarang sudah bebas. Kalau dia ada sembuh, duduk, aktivitasnya tidak dilakukan seperti biasa. Kita bayangkan diri kita seperti itu. Suatu penyiksaan yang luar biasa. Terus kalau kita itu kan kata Tuhan, itu jawaban doa sesuai dengan keinginanmu, bukan keinginanku. Nah, kita mau gimana? Ayo, kita mau gimana? Terus kita bilang lagi, Bapak, Tuhan gak baik, Tuhan jahat. Lah, gak bisa, itu sesuai dengan jawaban Tuhan. Apakah mau seperti itu? Jawabanmu dijawab sesuai dengan keinginanmu, bukan keinginan Tuhan. Tidak Bapak Ibu. Cari wajah Tuhan, tinggal dalam hadiratnya, pengharapan yang pasti, Tuhan kasih yang terbaik. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian semua. Haleluya Bapak. Kita sama-sama satukan hati. Kita yakin Tuhan. Kami yakin Tuhan, semua yang terbaik Tuhan. Masuk tahun 2022 ini Tuhan, dengan firman yang ditabur Tuhan. Paradigma yang baru Tuhan. Kami mau berjalan sesuai dengan paradigma yang baru. Yang Kau berikan pada kami untuk mengerti apa isi hatimu, apa rencanamu, apa kehendakmu dalam hidup kami. Bukan kuatnya kami, bukan gagahnya kami, atau apa yang menjadi kemauan kami Tuhan. Tapi kami mau berjalan Tuhan, sesuai dengan rencanamu dalam hidup kami. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Biarlah rema pada malam hari ini, pada siang hari ini Tuhan menjadi rema pada kehidupan kami Tuhan. Ya Aba ya Bapa, terima kasih, terima kasih. Ku yakin Di sini ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau datang di sini, kemenangan
kami kekuatan di tahun yang baru ini Tuhan. Terus tambahkan Tuhan kami mampu melakukan seiring sejalan dengan Tuhan. Apa yang Tuhan mau, biar itu yang kami ikuti Tuhan di tahun yang baru ini Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus, kita diberkati firman Tuhan bersama, katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih. Puji Tuhan, kita akan bersama-sama ibadah ini, kita dikasih kesempatan untuk memberikan persembahan. Silakan bertugas. Puji Tuhan, seberapa banyak kita yang diberkati dengan firman Tuhan, boleh lambaikan tangan. Haleluya, tiba saatnya kita untuk memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita akan sama-sama memberikan persembahan kita. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih, sungguh kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu Tuhan, yang sudah kami terima pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih, biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami menjadi hamba-hamba-Mu yang dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Tuhan, terima kasih kesempatan siang hari ini juga kami datang dalam hadirat-Mu untuk membawa persembahan kami, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan umum, ucapan syukur, dan yang lainnya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu untuk dapat memperluas kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami siap untuk memberi dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Puji Tuhan, bagi Bapak Ibu, Saudara, untuk persembahan umum kolektor, perpuluhan dan persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu. Bila sudah memberikan persembahan, harap mengirimkan bukti transfer kepada Ibu Rami di nomor yang tertera di layar kaca Anda. Atau bisa menggunakan fasilitas pembayaran elektronik seperti OPPO, GoPay, ShopeePay, Dana, dan lain-lain tanpa nominal minimum dengan men-scan QR Code yang tertera di layar. Dan bagi Bapak Ibu yang beribadah onsite di tempat ini, persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di dekat pintu keluar setelah ibadah selesai nanti. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Jemaat Setia GB Ujung Menteng. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Terima kasih atas pelayanan Ibu Gembala PDP Sylvia Wijaya yang sudah memberitakan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adapun jadwal menara doa seminggu ke depan adalah setiap hari Senin sampai Jumat pukul 17 sampai 18 akan diadakan menara doa rayon 1G. Setiap hari Selasa pukul 12 sampai 13 akan diadakan menara doa Azusa Street Prayer Tower atau EPT yang adalah menara doa gabungan dengan menara doa yang ada di luar negeri, Kanada, USA, dan Australia. Healing Prayer Night dan menara doa secara online GBI Ujung Menteng pada hari Senin sampai Kamis mulai pukul 19 WIB. Pada hari Sabtu akan diadakan doa persiapan ibadah pukul 19 WIB. Yuk menyembah yuk GC dan Youth GB Ujung Menteng akan dimulai kembali pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 dimulai pada pukul 19.30 WIB. Kami mengajak anak-anak Youth dan GC untuk bergabung di Instagram @gc_um. Ibadah tanggal 16 Januari 2022, ibadah raya akan diadakan secara onsite pukul 10 WIB dan disiarkan secara langsung melalui Zoom dan YouTube di channel GBI Ujung Menteng. Sekolah minggu akan diadakan secara online dimulai pada pukul 18 WIB. Bagi yang mau ikut ibadah onsite di gereja, akan diberlakukan protokol kesehatan dan wajib mendaftar ke sekretariat atau di konter bawah. Ibadah gabungan GC dan Youth GBI Ujung Menteng secara onsite dan online diadakan pada hari Minggu 9 Januari 2022 pukul 14 WIB. Pembicara Kak Riki Kardo.
Kami mengundang seluruh GC dan youth untuk bergabung bersama dalam ibadah ini. Kul 3 secara online diadakan pada hari Rabu 12 Januari 2022 mulai pukul 19 WIB. Seluruh anggota Kul 3 diwajibkan untuk bergabung bersama. Kul Community of Love, komunitas kasih GB Ujung Menteng, akan diadakan secara online. Bagi jemaat yang ingin lebih lagi bersekutu dan digembalakan dalam komunitas kecil, dipersilakan untuk bergabung. Bagi member Maranatha, jangan lupa untuk membayar iuran tepat waktu. Masih tersedia 40 kuota lagi untuk keanggotaan baru. Silakan jemaat mendaftarkan anggota keluarga yang lain, walaupun tidak berjemaat di kita, asalkan masih anggota keluarga. Untuk keterangan lebih lanjut, dapat menghubungi Ibu Lydia di nomor yang tertera di layar Anda. Member Maranatha adalah member kedukaan. Demikian pengumuman minggu ini, jaga kesehatan selalu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita siang hari ini, Bapak Ibu Saudara. Mari saya undang Bapak Ibu semuanya bangkit berdiri. Kita akan sama-sama memberikan penghormatan kepada Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapan Tuhan. Oh haleluya, Yesus yang luar biasa, Yesus yang ajaib, mujizat-Mu masih ada Tuhan. Bapa, kami sangat bersyukur di siang hari ini atas segala kasih-Mu, pertolongan-Mu, pemeliharaanmu bagi kami hamba-hamba-Mu, khususnya umat-Mu GBI Ujung Menteng. Sangat bersyukur kepadamu Bapa, karena Engkau sungguh baik, teramat baik bagi kami. Ini kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus sebagaimana kami ada. Kami sangat bersyukur sudah kami lalui tahun 2021. Bertemu kami di tahun 2022 ini Tuhan. Tahun paradigma yang baru Yesus. Nyatakanlah di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu dengan kekuatan kami sendiri tiada kami mampu untuk melakukannya. Tetapi kami percaya Tuhan berikan kepada kami kekuatan, kemampuan, sehingga kami tetap berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Ingatkan kami terus untuk belajar mengerti kebenaran firman-Mu. Janji-janji-Mu indah bagi kami yang percaya kepadamu Tuhan. Tuhan, terima kasih. Ampuni kami di dalam segala kekurangan kami Bapa. Biar kami berkenan masuk di tahun 2022 ini. Biarlah Tuhan yang menuntun setiap langkah hidup kami. Engkau memberkati Tuhan Yesus. Gembala sidang kami yang selalu mengatur kami, menuntun kami, memimpin kami di dalam kebenaran-Mu. Besertakan Pak Wakilnya dipakai dengan luar biasa Tuhan. Engkau memberkati pelayanan hamba-Mu sampai ke bangsa-bangsa. Keluarga besarnya, istri, anak, cucu dan menantu selalu dipelihara Tuhan. Baik juga wakil-wakilnya Tuhan. Pakai semua hamba-hamba-Mu. Karayon kami khususnya Bapak Pendeta Johannes Raja Gugu. Rayon satu gaya yang kami mencintai. Engkau memberkati Bapak ini Tuhan. Pakai dia dengan luar biasa. Urapi dengan urapan yang baru Tuhan. Tuhan yang wakilnya Bapak Sabto di dalam nama Yesus. Bahkan kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Gembala kami, Ibu Silpe pada hari ini Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman. Bukan secara kebetulan, memang Tuhan sudah memakai dia dengan luar biasa. Berikan terus kekuatan, pertambahkan Tuhan hikmat, pengertian yang daripadamu Tuhan Engkau berikan kepada Ibu yang kami kasihi.
Sehingga kami juga jemaat-Mu GB Ujung Menteng merasakan kasih kuasa-Mu itu bekerja dalam hidupnya. Untuk menuntun kami jemaat-Mu di tempat ini. Bapa, kami bersyukur Kau memberkati pelayanannya, memberkati apapun yang dilakukannya selalu berhasil. Dan ketiga putra-putrinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga seluruh jemaat-Mu GB Ujung Menteng diberkati dari anak-anak kecil, anak sekolah minggu, anak youth, anak gizi. Bahkan seluruh orang tua jemaat-Mu GB Ujung Menteng, ingatkan terus bersyukur dan berdoa kepada-Mu Tuhan, supaya kami juga merasakan hadirat-Mu, supaya Tuhan berbicara kepada kami apa yang kami lakukan di masa hidup kami. Biarlah terus Engkau memakai kami semua jemaat-Mu, diberkati jasmani dan rohani kami berlimpah-limpah. Begitu juga kami seluruh pengerja-Mu Tuhan, ikat kami dengan tali kasih yang daripada-Mu Tuhan. Pakai kami terus Tuhan, yang muda yang tua, dengan selalu bergelori, dengan semangat yang baru untuk melayani-Mu Bapa. Terima kasih seluruh pelayan-pelayan-Mu pada pagi hari ini yang mengambil bagian. Biarlah berkat-Mu berlimpah atas mereka. Pemakaian-Mu semakin nyata bagi kami seluruh yang bertugas, yang ambil bagian, bahkan yang belum dapat giliran. Biarlah terus belajar untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Karena kami adalah semua hamba-hamba-Mu, hamba-Mu yang percaya kepada-Mu. Jangan sia-siakan Tuhan waktu yang Tuhan berikan kepada kami, dapat kami pergunakan untuk kami selalu mencari hadirat Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa sekali lagi, guru-guru sekolah minggu juga diberkati. Baik juga korba diberkati. Baik juga Tuhan Gembala Kul diberkati. Semuanya dipakai oleh Tuhan. Di tahun 2022 ini kami percaya hati kami diperbaharui semua Tuhan. Diurapi kami dengan urapan yang baru, sehingga kami memiliki kekuatan. Berikan juga Tuhan bangsa kami berdoa. Apa yang terjadi di bangsa kami ini, Tuhan Maha Tahu dan Maha Mengerti. Itu sebabnya kami berdoa, nyatakanlah kemuliaan-Mu di bangsa kami Bapa. Pakai Presiden kami Jokowi, baik wakilnya Ma'ruf Amin, seluruh jajarannya Menteri Kabinet, baik juga RT RW Lurah semuanya, Polri, TNI, Menteri-menteri Tuhan semuanya, Gubernur, Bupati, bahkan pemimpin di daerah-daerah juga. Tuhan pakai semua, berikan kekuatan bagi pemimpin kami untuk mengatur bangsa kami ini Tuhan. Terpuji-pujilah Kau Tuhan. Banyak hal yang akan kami doakan di hadapan-Mu. Kau Maha Tahu dan Maha Mengerti. Akan siang hari ini Tuhan, inilah doa kami. Kalau belum kami pulang dari tempat ini, kami mau menerima berkat dari hamba-Mu. Terima kasih. Mari Bapak Ibu, saudara kekasih yang kasih dalam Tuhan, buka hatimu, angkat tanganmu, dengan iman percaya untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah daripada Allah Bapa di surga, di dalam kasih karunia anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan penghiburan yang manis bersama Roh Kudus, biarlah menyertai kita semua, sekarang sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, dan sampai kekal selama-lamanya. Apapun yang engkau perbuat, engkau lakukan, engkau perkatakan, akan Tuhan buat berhasil dan beruntung jika engkau melakukan, memperkatakan firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Untuk yang di Zoom juga dan YouTube, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Jangan lupa nanti jam 2 siang bagi Bapak Ibu yang punya anak remaja dan muda, anak-anak muda boleh silakan untuk mengarahkan ke tempat ini ibadah. Ya, ada ibadah yang beda kalau untuk anak muda saudara ya. Ya puji Tuhan, Tuhan berkati kita. Bapak Ibu sebelum meninggalkan tempat ini yang memberikan persembahan silakan dimasukkan ke lumbung di kotak persembahan di belakang. Dengarlah hai umat